Kebutuhan akses bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf penghidupan. Akses yang dimaksud adalah fasilitas. Fasilitas tersebut membantu dan mempermudah penyandang disabilitas untuk dapat bekerja dengan baik. Listiorini atau biasa dipanggil Mbak Lis. Beliau adalah salah satu pekerja disabilitas yang mendapatkan akses dalam bekerja. Saya Listiorini, usia 40 tahun. Saat ini saya bekerja di bagian umum di PT Top & Top Apparel Wonogiri. Adanya hambatan dan keinginan menjadi dua hal yang perlu digali. Dalam menciptakan kesejahteraan para penyandang disabilitas, perlu ada upaya pendekatan dan pendampingan. Nama saya Simon, pegiat disabilitas Kabupaten Wonogiri. Saya kerja di ULD Kabupaten Wonogiri sebagai pendamping calon tenaga kerja disabilitas. Saya tertarik dengan adanya pendampingan tenaga kerja Kabupaten Wonogiri khusus penyandang disabilitas karena saya prihatin masih banyaknya tenaga kerja disabilitas Kabupaten Wonogiri yang kesulitan dalam melamar pekerjaan di perusahaan. Juga harapan dari pendampingan tenaga kerja itu untuk meningkatkan penghidupan penyandang disabilitas Kabupaten Wonogiri. Kalau saya memiliki hambatan, tangan kanan saya lemah, tidak berfungsi dengan baik. Terus juga kaki kiri saya lemah, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan tanpa alat bantu. Dan alhamdulillah sudah bekerja selama 1 tahun dari bulan Juli tahun 2022 di PT Top & Top Apparel. Untuk saat ini karena jarak rumah saya jauh dari perusahaan, maka saya memilih untuk kos di sekitar pabrik PT Top & Top Apparel. Sempat saya kos itu jaraknya kurang lebih 1 km dari perusahaan dan harus
menyeberang jalan, tapi karena saya jalan kaki untuk ke tempat kerja maka saya kesulitan, dan sekarang saya pindah kos yang lebih dekat, kurang lebih 200 meter dari perusahaan. Sejauh ini saya memang untuk pulang itu waktunya 2 minggu sekali untuk melepas rindu dengan keluarga. Prosesnya saya mendapatkan pekerjaan. Dulu memang awalnya saya merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan dan juga merasa ada tekanan karena kekurangan saya ini. Karena juga kebetulan kenal dengan Pak Simon yang sudah aktif di pemberdayaan disabilitas, kemudian saya ditawarin untuk ikut pelatihan di BLK. Alhamdulillah juga gratis. Pendampingan menjadi tahap yang penting untuk dapat merangkul setiap penyandang disabilitas yang ingin bekerja. Melalui Sehati Sukoharjo, bersama Pak Simon dari SHG Wonogiri dan didukung oleh Voice Global, maka harapannya bisa mewujudkan akses penghidupan yang layak bagi pekerja disabilitas. Saya sebagai pendamping tenaga kerja di ULD Ketenagakerjaan Disabilitas Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan Perkumpulan Sehati Sukoharjo yang dibiayai oleh Voice Global dalam program peningkatan akses penghidupan bagi penyandang disabilitas. Setelah mendapatkan program, saya kerjasama dengan komunitas difabel melalui grup WA, juga di kelompok-kelompok disabilitas yang ada di Kabupaten Wonogiri. Saya tawarkan bahwa di Kabupaten Wonogiri ini akan ada pelatihan menjahit khusus penyandang disabilitas yang berstandarkan industri. Maka dari itu, dari situlah saya mendapatkan data-data teman-teman penyandang disabilitas. Setelah benar-benar saya mendapatkan data teman-teman penyandang disabilitas yang siap saya latih, saya baru melakukan audiensi, terutama ke Dinas Tenaga Kerja, juga Dinas Sosial, juga ke BLK. Karena yang saya ketahui benar-benar sudah ada aturan dari pemerintah yang kuota untuk pekerja penyandang disabilitas itu adalah 1%. Itu yang swasta, bahkan di BUMD, BUMM itu biasanya malah 2%. Maka dari itu harapan saya setelah pelatihan nanti bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dan setelah mendapatkan pelatihan, teman-teman penyandang disabilitas itu nanti tidak semuanya bisa bekerja di perusahaan, Mas. Maka dari itu, di situ alternatif juga ada yang mandiri. Ada yang mandiri secara pribadi, ada juga yang berkelompok yang namanya UBI, Unit Bisnis Inklusi. Itu secara kelompok. Jadi yang kita latih nanti ya memang fokusnya di perusahaan, bekerja di perusahaan, namun ada juga yang nantinya bisa mandiri. Kebetulan yang
bisa saya dampingi, benar-benar saya dampingi dari awal, dari nol. Ini yang ya Mbak Listiwarini ini. Saya datang ke rumah, saya telepon, saya ajak untuk berlatih di BLK. Setelah mendapatkan pelatihan di BLK, walaupun sesulit yang dipelajari di BLK, nyatanya mereka bisa. Mbak Lis itu bisa mengatasi kesulitannya. Nah, setelah selesai latihan di BLK, dia bertekad ingin mencari kerja, ingin bekerja dan ingin didampingi sampai bisa bekerja. Sebelum bekerja, saya diajak Pak Simon untuk ikut pelatihan di BLK. Di sana sebenarnya saya merasa kesulitan ketika mengikuti pelatihan menjahit. Kemudian setelah masuk ke bagian pemotongan nanti diikat. Tapi saya alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik karena tujuan saya cuma satu, yaitu bisa kerja. Perkenalkan, nama saya Ristanti, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Unit layanan disabilitas di Kabupaten Wonogiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020. Nah, sejak terbentuknya unit layanan disabilitas tahun 2021, kami bersama-sama teman-teman sehati dengan teman-teman penggiat difabel Wonogiri dengan unit layanan disabilitas yang ada di Dinas Tenaga Kerja itu telah memfasilitasi, mendorong, mendampingi teman-teman disabilitas menuju dunia kerja sudah ada 86. Perkenalkan, nama saya Barjar Eniban dari PT Top and Top Apparel. PT Top and Top Apparel sudah memiliki jumlah karyawan disabilitas sebanyak 23 orang, di mana perusahaan mematuhi undang-undang atau syarat undang-undang, di mana 1% dari jumlah total karyawan, dan PT Top and Top Apparel saat ini sudah memiliki 2.000 karyawan dan kapasitas disabilitas sudah melebihi itu. Penempatan teman-teman disabilitas menuju dunia kerja itu memang berbeda. Jadi kalau secara reguler biasanya perusahaan punya lowongan kerja, kemudian kita infokan pencari kerja, melamar dan ikut seleksi. Tapi khusus disabilitas itu beda. Bedanya kami mengidentifikasi terlebih dahulu teman-teman disabilitasnya, belum lowongannya. Teman-teman disabilitas itu yang ingin bekerja di perusahaan itu siapa saja, kemudian tingkat difabelnya apa saja, kemampuan yang mereka punya apa. Jika kemampuan secara skill belum, bersama BLK kami mengupgrade. Setelah itu baru kami mengkomunikasikan dengan perusahaan. Dan alhamdulillah perusahaan juga cukup akomodatif. Nah, pada saat itulah baru disabilitas itu kita dampingi pendaftarannya bersama teman-teman pendamping dan sampai kepada proses seleksi. Sehingga pada akhirnya mereka bisa bekerja di perusahaan. Selama bekerja di PT Top and Top Apparel, lingkungan bekerjanya juga bagus dan teman-teman juga mendukung saya dalam bekerja. Untuk nominal gaji juga tidak dibedakan, termasuk mendapatkan fasilitas dari perusahaan.
Saya bahagia bisa bekerja di perusahaan, bisa menambah pendapatan di keluarga, bisa bantu menyekolahkan anak dan kebutuhan keluarga. Terharu memang jika melihat kegigihan seorang perempuan yang harus ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun semua itu sirna dan tidak menjadi beban bagi Listiorini. Justru menjadi motivasi seorang disabilitas bisa bekerja dan berdaya. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Listiorini melamar kerja di PT Top & Top Apparel, diterima di sana. Itu pun tidak cukup sampai di situ, bahkan saya terus memantau, monitoring sampai 1 bulan, 3 bulan, bahkan sampai perpanjangan kerja tetap saya monitoring. Alhamdulillah mereka nyaman bekerja di sana, Mas, di PT Top & Top. Harapan dari kami adalah semoga teman-teman disabilitas tetap semangat, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu untuk bekerja di PT Top & Top Apparel. Sebab PT Top & Top Apparel memberikan fasilitas atau mendukung semua teman-teman disabilitas. Tetaplah terus semangat, memberikan sebuah harapan baru kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Kita sebagai perempuan harus kuat dan tidak boleh menyerah karena keadaan. Dengan usaha yang keras dan tekad yang kuat, saya yakin kita semua bisa berdaya. Saya sebagai pegiat disabilitas, saya tidak akan berhenti. Saya terus akan memperjuangkan teman-teman kita penyandang disabilitas, khususnya di bidang ketenagakerjaan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa bekerja di perusahaan dan semakin nyaman ke depannya, menjadi kehidupannya lebih bermartabat. Salam inklusi.